Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Buku ketiga bab 25, Of the Last Resurrection, tentang kebangkitan terakhir. Pada bab yang ke-25 ini, Johannes Calvin dengan tegas menjelaskan bahwa kebangkitan terakhir merupakan puncak pengharapan Kristen. Seluruh karya keselamatan Allah mengarah pada pemulihan final ciptaan. Tanpa kebangkitan, iman Kristen kehilangan orientasi masa depannya. Calvin juga menekankan adanya keselamatan yang tidak berhenti pada kehidupan sekarang saat ini. Allah menjanjikan pemulihan tubuh dan jiwa secara utuh. Inilah harapan eskatologis yang memberi makna pada kehidupan iman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kebangkitan bukanlah ciptaan baru yang asing, melainkan pemulihan ciptaan yang telah rusak. Tubuh yang sekarang fana akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Gagasan bahwa kebangkitan hanya bersifat rohani, dan itu menjadi hal yang penting. Tubuh memiliki nilai kekal dalam rencana Allah. Penciptaan awal menjadi dasar kebangkitan akhir. Allah setia pada karya tangannya. Karena tubuh memiliki sifat atau nilai kekal dalam rencana Allah, sehingga penciptaan awal menjadi dasar kebangkitan akhir, dan Allah setia kepada karya tangannya. Kalau kita membaca pada kesaksian Alkitab sebagai fondasi doktrin kebangkitan, Injil dan surat-surat rasuli berbicara dengan jelas tentang kebangkitan tubuh, karena Kristus sendiri bangkit sebagai yang sulung, dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan orang-orang Kristen. Tanpa kebangkitan Kristus, iman menjadi sia-sia, bahkan kebangkitan berdiri di pusat Injil. Selain itu, Calvin menolak pandangan yang merendahkan tubuh sebagai penjara jiwa. Tubuh diciptakan baik oleh Allah, dan kejatuhan itulah yang merusaknya, tetapi tidak menghapus nilainya. Kebangkitan memulihkan martabat tubuh, karena Allah tidak menyelamatkan manusia setengah-setengah. Maka keselamatan bersifat menyeluruh dan utuh. Letaknya ada pada antropologi Kristen yang bersifat holistik. Calvin juga membahas transformasi tubuh kebangkitan dengan penuh kehati-hatian. Tubuh yang dibangkitkan tetap memiliki kontinuitas dan tubuh sekarang, namun ia akan diubah menjadi tidak binasa, sedangkan kelemahan digantikan oleh kemuliaan, kefanaan diganti oleh keabadian, dan perubahan ini merupakan karya kuasa Allah. Misteri ini diterima dalam iman kepada Allah di dalam Kristus. Kebangkitan berlaku bagi semua orang, dan semua orang, benar atau fasik, sama-sama akan dibangkitkan. Namun kebangkitan mereka tidak berdiri dan tidak berakhir sama. Yang satu menuju kehidupan yang kekal, yang lain menuju penghakiman. Kebangkitan menegaskan keadilan Allah yang menyeluruh. Tidak ada seorang pun yang luput dari penghakiman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bab yang ke-25 ini, Calvin mengaitkan hal yang penting yang berkaitan dengan satu pernyataan, yaitu kebangkitan dengan martabat kehidupan sekarang ini. Tubuh tidak boleh diremehkan atau disalahgunakan. Kehidupan dunia memiliki nilai karena diarahkan kepada kekekalan. Sebab itu etika Kristen berasal dari pengharapan eskatologis. Kesucian tubuh menjadi bagian dari iman, sedangkan hidup dijalani dalam terang kebangkitan. Inilah masa yang memandang ke masa depan. Kita berspekulasi, dan dalam hal ini Calvin menolak spekulasi.
khususnya yang berlebihan tentang keadaan manusia setelah kematian. Ada banyak pembatasan dari firman Tuhan sebagai pedoman yang perlu diketahui dan telah dinyatakan. Yang tersembunyi harus dipercayakan kepada Allah. Iman tidak dibangun di atas imajinasi. Kepastian iman bersumber dari janji Allah dan ketaatan lebih penting daripada rasa ingin tahu. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pengharapan kebangkitan memurnikan motivasi kerja. Orang Kristen tidak hidup demi dunia ini, kita menantikan kota akan datang, serta pengharapan eskatologis yang membebaskan kita dari keterikatan yang berlebihan, hidup yang dijalani dengan tanggung jawab, dan kebebasan. Karena itu dunia tidak menjadi ilahi karena Allah tetap tujuan akhir. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengaitkan kebangkitan dengan kemuliaan Allah. Keselamatan orang Kristen memuliakan Allah, kebangkitan menyingkapkan kuasa dan kesetiaannya. Dengan pengertian ini janji Allah digenapi secara sempurna, sebab sejarah menemukan tujuannya, dan seluruh ciptaan diperbaharui, soli Deo Gloria. Di pihak lain, kita harus tahu bahwa iman Kristen bersifat prospektif. Orang Kristen tidak hidup menghadapi masa depan Allah. Kehidupan sekarang adalah ziarah. Kebangkitan menjadi tujuan perjalanan. Harapan ini membentuk cara hidup. Kesetiaan diuji dalam waktu dan Allah memimpin sampai akhir. Calvin menutup bab 25 ini dengan mengarahkan pembaca kepada penghiburan yang teguh. Kematian tidak memiliki kata terakhir dan Allah berdaulat atas hidup dan matinya seseorang. Di balik itu, kebangkitan mengalahkan ketakutan. Dengan pengertian itu, iman bertumpuh pada janji Allah. Disinilah pengharapan Kristen bersifat pasti, yakni hidup yang diarahkan kepada kekekalan. Bagi Calvin, saudara, kebangkitan terakhir meneguhkan makna seluruh soteriologi. Karena anugerah Allah tidak sia-sia, dan apa yang dimulai dalam pembenaran disempurnakan dalam kemuliaan. Sebab itulah keselamatan mencapai kepenuhannya, karena Allah setia dari awal sampai akhir. Dengan demikian iman menemukan tujuannya, yakni pengharapan digenapi sepenuhnya. Ada beberapa implikasi yang saya sampaikan untuk kita renungkan. Implikasi pertama secara teologis. Bab 25 ini memberikan pengajaran bahwa keselamatan orang Kristen bersifat eskatologis dan holistik. Allah menyelamatkan tubuh dan jiwa, kebangkitan menjaga iman dari spiritualitas yang sempit, dan eskatologi memberikan orientasi pada seluruh pemikiran teologi. Pengharapan menjadi pusat iman orang Kristen. Kemuliaan Allah ditegaskan dalam pemuliaan Allah. Dalam konteks pastoral, bagian kedua, bahwa ajaran kebangkitan memberi penghiburan mendalam. Orang Kristen tidak takut menghadapi kematian, tetapi kehilangan tidak menjadi akhir yang putus asa. Karena janji Allah menopang dalam duka, sehingga pengharapan memberi kekuatan untuk bertahan. Gembala menuntun jemaat kepada pengharapan kekal. Bagian ketiga, yang secara etis, di mana dituliskan kebangkitan membentuk tanggung jawab hidup seseorang. Tubuh dihormati sebagai ciptaan Allah, dan hidup dijalani dengan kesucian dan integritas. Disinilah letak etika Kristen yang diarahkan oleh masa depan dari Allah. Keputusan hari ini memiliki dampak kekal dan kelahiran yang menunjuk ketaatan dikaruniakan pengharapan. Dalam kehidupan gereja bagian yang ketiga, kebangkitan membentuk komunitas yang penuh harap. Karena gereja hidup sebagai umat ziarah, penderitaan tidak mematahkan iman bersama, tetapi melalui ibadah diarahkan kepada kemuliaan yang akan datang. Karena pelayanan dijalani dengan kesetiaan dan gereja bersaksi tentang harapan kekal. Bagian yang terakhir, keempat dan kelima. Dalam spiritualitas pribadi, kebangkitan menumbuhkan iman yang teguh dengan tenang. Hidup yang tidak dikuasai ketakutan akan kematian, dan doa-doa yang dipenuhi pengharapan, penderitaan dilihat dalam terang kemuliaan. Iman bertumbuh dalam penantian dan Allah dimuliakan melalui pengharapan yang hidup. Kiranya penjelasan singkat dan uraian yang lengkap untuk mendorong kita untuk belajar lebih tekun lagi mengenai
pengharapan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin.